Di video kali ini kita akan membacakan kisah menegangkan dari subscriber kita yang bernama Rian. Berikut kisahnya. Kenalin, nama gue Rian. Sebelumnya, gue mau ngucapin makasih banyak buat channel ini karena udah mau ngasih ruang buat gue berbagi salah satu pengalaman paling gila dan menakutkan dalam hidup gue. Cerita ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, waktu gue masih nekat-nekatnya jadi freelancer di bidang renovasi interior. Namanya juga butuh uang, project apapun gue sikat, yang penting halal. Sampai akhirnya gue dapet tawaran yang terus terang, agak aneh dari awal. Singkat cerita, gue dihubungin sama seseorang lewat email. Klien ini ngakunya pemilik sebuah wisma tua, peninggalan keluarga di daerah Puncak, yang udah lama nggak beroperasi. Dia mau wisma itu direnovasi sebagian, biar bisa dijual atau dijadiin villa pribadi. Anehnya, klien ini nggak mau ketemu langsung. Semua komunikasi lewat email, dan bayaran DP-nya langsung ditransfer penuh di muka. Jumlahnya lumayan banget, cukuplah buat nutup cicilan gue setahun. Tanpa pikir panjang, gue yain. Toh cuma renovasi, pikir gue waktu itu. Minggu depannya, gue berangkat sendirian ke lokasi. Wisma itu ada di ujung jalan buntu, agak terisolasi. Dari luar aja, auranya udah beda. Megah, arsitektur Belanda, tapi catnya udah ngelupas di mana-mana. Rasanya seperti bangunan ini nggak suka ada orang datang. Gue buka pintunya, dan suara deritnya cukup memekakan telinga. Di dalam, suasananya 10 kali lebih berat. Udara terasa dingin dan pengap. Semua perabotan ditutup kain putih. Seperti mayat-mayat yang lagi duduk menunggu sesuatu. Hari pertama dan kedua, semua berjalan normal. Gue mulai bersih-bersih, ngukur-ngukur, bikin sketsa. Keanehan baru dimulai di hari ketiga. Siang itu, gue lagi fokus kerja. Tiba-tiba, dari ujung lorong gue dengar suara. Seperti ada yang menyeret sesuatu di lantai kayu. Suaranya pelan, tapi jelas. Hello, siapa di sana? Gak ada jawaban. Lorong itu kosong. Gue pikir mungkin cuma tikus atau angin. Tapi perasaan udah gak enak. Nggak lama setelah itu, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, suara anak kecil yang lagi bersenandung. Lagunya Nina Bobo. Dinyanyikan dengan nada yang sumbang dan sedih banget. Suaranya datang dari ujung lorong dekat kamar nomor 7. Insting gue nyuruh lari. Tapi rasa penasaran bikin gue malah jalan ke arah suara itu. Makin dekat ke kamar nomor 7, udara terasa makin dingin. Bulu kuduk gue berdiri semua. Pas gue sampai di depan pintu kamar nomor 7, senandung itu berhenti tiba-tiba. Ada yang aneh sama kamar ini. Semua pintu kamar lain bisa dibuka. Tapi pintu kamar nomor 7 berbeda. Terkunci rapat. Bukan cuma dikunci, tapi dari luar ada palang kayu horizontal yang dipaku kencang. Seolah-olah ada sesuatu di dalam yang nggak boleh keluar. Gue langsung inget email dari klien. Tolong jangan buka atau merenovasi kamar nomor 7, biarkan saja apa adanya. Kalimat itu sekarang kedengeran kayak sebuah peringatan serius. Malam itu gue nggak bisa tidur. Senandung itu terus berputar di kepala gue. Besoknya, gue putusin buat nanya-nanya ke warga sekitar. Gue mampir ke satu-satunya warung kopi, dan di sana, gue ketemu sama bapak-bapak tua. Sebut saja Pak Udin. Dia cerita, wisma itu dulunya milik keluarga Belanda. Mereka punya satu anak perempuan, usianya sekitar 7 tahun. Anak ini sakit-sakitan dan gak pernah diizinkan keluar dari kamarnya. Konon katanya, si anak ini meninggal di dalam kamarnya. Sejak itu, wisma itu jadi angker. Siapapun yang coba menempati, pasti diganggu sama arwah si anak kecil itu. Pak Udin bilang, itu adalah kamar tidur si noni kecil, dan dia memperingatkan gue, jangan sekali-kali coba masuk ke sana. Cerita itu bukannya bikin gue takut, malah makin penasaran. Gue harus profesional. Selesaikan pekerjaan lalu pergi. Tapi dia kayaknya nggak setuju. Gangguannya makin parah. Palu yang gue taruh di meja tiba-tiba jatuh sendiri. Cat yang baru gue buka tiba-tiba tumpah tanpa sebab. Puncaknya, waktu gue lagi ngecat di kamar nomor 9,
Gue ngerasa ada yang ngawasi. Pas gue noleh, pintu lemari kayu besar di pojok ruangan terbuka sedikit. Padahal gue yakin banget tadi itu tertutup rapat. Gue tutup lagi. Begitu gue balik badan, terdengar lagi suara derit pelan itu. Pintunya kebuka lagi. Kali ini lebih lebar. Gue beraniin diri jalan ke lemari itu. Jantung gue udah deg-degan. Gue buka pintunya lebar-lebar. Di lantai lemari tergeletak satu boneka porselen kecil. Wajahnya retak dan matanya seolah ngeliatin gue. Dan gue dengar suara cekikikan anak kecil yang sangat pelan. Cukup, gue udah gak tahan lagi. Rasa penasaran gue udah di puncak. Gue harus tahu apa yang ada di dalam kamar nomor 7. Dengan bodohnya, gue ambil linggis dari kotak peralatan. Gue congkel palang kayunya dengan linggis. Suara kayu yang dipaksa lepas terdengar nyaring di lorong yang sepi itu. Akhirnya, palangnya lepas. Gue tendang pintunya sekuat tenaga, dan pintu pun terbuka. Begitu pintu terbuka, bau bunga melati yang sangat menyengat langsung nusuk hidung gue. Udara di dalam terasa sangat dingin, seperti masuk ke freezer. Di atas meja rias yang buram, ada sebuah kotak musik. Entah setan apa yang merasuki gue. Tangan gue seolah bergerak sendiri, membuka kotak musik itu. Dan alunan musik pun terdengar, Nina Bobo. Melodinya sama persis, tapi kali ini sangat jelas dan nyaring. Dan saat musik itu berputar, pintu terbanting menutup dengan sangat keras. Gue teriak. Gue langsung lari ke pintu. Coba membukanya. Terkunci. Gak bisa dibuka. Gue gedor-gedor pintu kayak orang gila. Lalu, di tengah kepanikan itu, kotak musiknya berhenti. Hening. Terlalu hening. Dari sudut paling gelap di kamar itu, gue dengar suara tangisan. Tangisan anak kecil. Pelan-pelan. Gue bisa lihat siluetnya. Sosok anak kecil, pakai gaun tidur putih kusem, membelakangi gue, badannya terguncang karena nangis. Gue berbisik, maaf, aku nggak bermaksud mengganggu. Tangisannya berhenti, dia perlahan berdiri, dan pelan-pelan membalikkan badannya, menghadap gue. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya pucat pasi, retak-retak seperti boneka porselen. Matanya, bolong, hitam pekat, dan dari mulutnya yang terbuka, bukan suara yang keluar, tapi hawa dingin yang luar biasa. Saat itu juga, semua barang di kamar bergetar hebat. Kaca pecah, tempat tidur berguncang, suaranya bising dan kacau. Gue teriak sejadi-jadinya. Gue dobrak pintu itu dengan sisa tenaga, dan lari. Lari tanpa noleh ke belakang. Gue gak peduli sama peralatan gue, sama bayaran gue, sama semuanya. Gue lari keluar dari Wisma Neraka itu, masuk ke mobil, dan tancap gas sejauh mungkin. Gue langsung kirim email ke klien, bilang gue mundur. Anehnya, dia cuma balas singkat, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mencoba. Seolah dia sudah tahu ini bakal terjadi. Sampai sekarang, 2 tahun setelah kejadian itu, gue masih sering mimpi buruk tentang kamar itu, tentang mata hitam yang bolong itu. Dan yang paling parah, kadang-kadang, kalau gue lagi sendirian di malam hari, gue masih suka denger sayup-sayup senandung itu. Sekian cerita dari gue. Buat kalian yang nonton, pesan gue cuma satu. Kalau ada tempat yang menyuruh kalian untuk jangan masuk, karena ada beberapa pintu yang memang seharusnya tidak pernah dibuka.